wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Luwu Utara. Pada kesempatan ini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching yang terdiri atas observer atau pengamat, coach, dan coaching. Bersama saya Arwati N dari SMA Negeri 5 Luwu Utara. Saya Wilastri dari SDN 017 Bakka. Saya Asmawati Lamaseng dari SMK Negeri 2 Luwu Utara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Iya baik Bu. Silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Bu untuk hari ini atas kesempatannya saya boleh diundang ke sini. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Iya, bagaimana kabar keluarga Bu? Ya, alhamdulillah mereka ya semua sehat. Iya, saya senang bisa bertemu Ibu hari ini. Baik Bu, hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Iya, rencana Ibu sebentar. Oke, jadi nanti pada saat coaching antara coach dan coachee saya akan amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Contohnya apakah sudah sesuai dengan manuver Tirta dan sesuai dengan kompetensi coaching seperti menanyakan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan aktif dan kehadiran guru. Baik Bu, dalam praktek coaching nanti kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Harapannya sih Bu, mudah-mudahan saya bisa mengembangkan ketiga kompetensi itu. Yang pertama mengenai kehadiran penuh, bagaimana mendengarkan yang aktif, dan bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik ya Bu, ada tiga kompetensi yang ingin kembangkan, menanyakan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif, dan kehadiran penuh. Di antara ketiga bagian tersebut Bu, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Untuk saat ini Bu, saya lebih fokusnya bagaimana mendengarkan secara aktif. Karena dengan mendengarkan secara aktif, harapannya saya bisa lebih memahami rekan coach dalam mengajukan permasalahan. Saya bisa lebih terlibat dalam memahami apa yang diperlukan. Oke, baik ya Bu. Jadi kompetensi secara spesifik itu adalah mendengarkan secara aktif. Kira-kira Bu, indikator pencapaian apa yang ingin Ibu capai pada kesempatan ini? Indikator yang saya harapkan Bu, dari rekan coaching mudah-mudahan bisa menemukan solusi atas permasalahannya, atau bagaimana rekan coaching ini bisa menemukan langkah-langkah yang bisa merumuskan langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, baik ya Bu. Semoga nanti praktik coachingnya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Nanti setelah coaching kita akan berjumpa lagi kembali ya. Kita berbincang banyak juga Bu atas kesempatannya. Iya, terima kasih Bu. Silakan untuk mempraktekannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Asna hari ini? Alhamdulillah baik. Semua sehat? Semua sehat. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Silakan Ibu. Baik Bu, kemarin saya menghubungi Ibu ya, karena saya punya masalah Bu di sekolah. Ya. Jadi ini masalah mengenai siswa saya Bu. Oh, kenapa Ibu? Ya, ini Bu, akhir-akhir ini siswa saya itu kalau di lab itu minat belajarnya berkurang Bu. Jadi masalah yang
Ibu hadapi saat ini kurangnya minat belajar peserta didik, terutama di dalam kegiatan praktikumnya. Kira-kira menurut Ibu apa tujuan yang diharapkan dari percakapan kita hari ini? Jadi yang saya harapkan Bu, setelah kita berbincang-bincang, jadi saya sangat mengharapkan mendapatkan solusi dari permasalahan saya, sehingga ya siswa-siswa saya nanti ini kembali minat belajarnya seperti dulu, lebih aktif, antusias, seperti itu. Jadi minat belajar siswa Ibu ini berkurang karena ini sudah ada di praktek. Nah, kira-kira penyebabnya menurut Ibu ini apa Ibu? Sehingga minat mereka kurang di praktek ini. Sebenarnya pada awalnya mereka antusias Bu ya, begitu akan praktek sangat antusias, sangat baik, tetapi ketika sudah mulai praktek mereka sudah agak down, turun semangat belajarnya, karena mungkin dipengaruhi oleh tidak memadainya Bu sarana-sarana yang ada di lab. Jadi jumlah siswa kami itu banyak, sementara peralatan praktek itu ya tidak seimbang Bu. Oh, jadi seperti itu Bu ya. Jadi masalah intinya ini kurangnya sarana yang ada di laboratorium. Kira-kira apa rencana Ibu agar masalah sarana ini bisa diatasi? Apa yang kira-kira bisa Ibu lakukan agar sarana di laboratorium ini bisa mendukung? Kira-kira bagaimana rencananya? Ya itulah Bu yang saya agak pusing juga, bagaimana untuk menyeimbangkan utamanya komputer Bu. Nah, jadi kan bahan mereka yang paling dasar itu untuk praktek adalah komputer. Jadi misalnya siswa saya 30 lebih, komputer yang bagus di lab itu ya hanya 15. Kemudian kadang Bu satu waktu bersamaan itu ada beberapa kelas yang masuk, jadi bisa sampai 60 orang, terus komputer cuman 20 begitu. Jadi begitu Bu, tidak seimbang lah. Jadi ini sarana yang ada betul-betul tidak seimbang Bu ya dengan dengan jumlah peserta didik. Iya. Nah, untuk kedepannya kira-kira siapa yang bisa Ibu temani untuk berkolaborasi untuk mengatasi masalah ini? Mungkin sudah ada rencana atau bagaimana? Untuk sebenarnya ini saya sudah sering membicarakan di rapat Bu ya, di pertemuan-pertemuan, tetapi karena memang mungkin belum ada ya dananya. Jadi untuk kedepannya yang waktu dekat ini Bu, ya mungkin baiknya kalau sebagian siswa itu mungkin meminjam dulu ke teman yang punya laptop, karena sebagian memang ada yang punya Bu. Atau bisa juga mungkin meminjam ke tetangga atau keluarga. Jadi untuk saat ini solusi yang Ibu lakukan saat ini meminta peserta didik untuk meminjam laptop di temannya atau di keluarganya atau tetangganya. Nah, kira-kira setelah melakukan ini itu bagaimana dengan minat belajar peserta didik
mereka berada di skala 1 sampai 10. Kira-kira dengan langkah ini tadi, kira-kira minat belajar peserta didik ibu itu ada di level berapa? Kalau diperkirakan Bu ya, sesuai dengan pengalaman, yang tadinya kalau tidak lengkap sarananya itu ya bisa minat belajar mereka itu bisa dinilai 5. Tetapi ketika sarananya memadai dan seimbang, saya kira itu bisa meningkat menjadi 8 atau 9. Jadi tadi sekarang posisinya ada di 5 dan harapannya nanti bisa meningkat ke posisi 8. Nah, untuk mencapai posisi itu Ibu, kira-kira yang paling mendesak langkah yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan itu saat ini? Jadi langkah yang mungkin Bu ya, jadi mungkin langkah yang paling baik itu tadi Bu, ketika siswa belajar ya itu mereka harus punya komputer masing-masing digunakan, sehingga ketika diberi praktek itu dia langsung praktekkan gitu. Ya, jadi tidak menghayal. Kalau tidak ada peralatan kan kayak menghayal Bu gitu. Jadi intinya ini Bu, mereka harus punya sarana agar mereka bisa aktif di dalam pembelajarannya Ibu ya. Bisa dengan meminjam itu tadi, bisa meminjam, bisa meminjam ke teman, ke keluarga, ke tetangga, tetapi dengan catatan ya harus dijaga dengan baik. Percakapan yang sangat luar biasa hari ini, mudah-mudahan Ibu sudah bisa menemukan solusi atas masalah yang ada. Dan saya menunggu informasi dari Ibu bagaimana tindak lanjut atau bagaimana hasil dari apa yang sudah Ibu rencanakan. Ini percakapan yang sangat luar biasa Ibu, tapi karena kita terbatas oleh waktu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya Bu, tadi saya sudah amati dari jauh percakapan Ibu, praktik coaching yang Ibu telah laksanakan. Nah, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya Bu? Apakah menurut Ibu sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, sudah berjalan dengan lancar dan rekan coach tadi sudah bisa menemukan solusi atas masalah yang dialami saat ini. Wah, luar biasa ya Bu. Nah, setelah melakukan observasi ini Bu, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Oke, yang pertama Bu, apa saja yang sudah didapatkan Bu pada saat coaching terkait dengan indikator tercapaian yang diinginkan? Alhamdulillah Bu, saya kira sudah tercapai dari indikator yang ada karena rekan coach tadi sudah bisa merumuskan sendiri apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah yang ada. Kemudian saya juga sudah melakukan praktek coaching ini dengan mengikuti alur cerita yang ada, di mana saya menanyakan apa tujuan yang akan dicapai setelah kegiatan ini, kemudian bagaimana mengidentifikasi tindakan yang akan dilakukan dan bagaimana aksi-aksi yang akan dilakukan untuk mengatasi masalahnya itu, dan bagaimana komitmen di akhir untuk melaksanakan aksi yang sudah direncanakan. Kemudian dari kompetensi coaching juga alhamdulillah saya rasa sudah menerapkan ketiganya walaupun mungkin belum terlalu maksimal. Oke deh, ya Bu ya. Tadi saya
perhatikan Ibu dalam melaksanakan praktik coaching sudah sangat bagus. Tadi saya lihat juga sudah menggunakan alur-kita dengan sangat baik, dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, bahkan ada tanggung jawab di akhir. Terus saya juga sudah mendengar tadi percakapan Ibu sudah sangat fokus pada saat coach bicara dan sudah mendengar aktif. Bahkan Ibu tadi juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Ya, terakhir ya Bu, yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa lagi nih yang Ibu ingin kembangkan ke depannya? Sebenarnya yang saya rasa masih belum maksimal Ibu, insya Allah yang akan saya kembangkan ke depannya itu bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh rekan coach itu. Jadi bagaimana saya mengajukan pertanyaan berbobot ke depannya. Oke, iya Bu ya. Jadi Ibu tadi ingin kembangkan ke depannya itu bagaimana menjadi coach yang bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang baiklah Bu ya, tadi praktik coachingnya sudah sangat luar biasa, sangat bagus. Sukses ya Bu untuk ke depannya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Asma? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu, hari ini kita akan melakukan coaching. Namun sebelum proses coaching ada sedikit yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Boleh Bu? Boleh Bu. Ya. Jadi nanti pada saat coaching antara coach dengan coaching, saya akan amati dan akan saya nilai Bu. Ya, sesuai dengan rubrik penilaian seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita yang dipahami dan sesuai dengan kompetensi coaching yang ada, misalnya kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya Bu. Baik Bu, dalam praktik coaching nanti kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Terima kasih Bu. Jadi kompetensi yang saya ingin kembangkan di sini adalah sesuai dengan alur kita. Jadi yang saya ingin kembangkan, yang saya ingin latih itu adalah kemampuan saya untuk mengcoaching ya. Jadi yang pertama adalah present, hadir penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya begitu Budi, jadi ada 3 yang ingin dikembangkan. Namun dari ketiga kompetensi itu kira-kira mana yang spesifik yang akan kita observasi? Jadi menurut saya yang sangat spesifik di sini Bu, mendengarkan secara aktif. Ya, karena dengan mendengarkan secara aktif, kemudian dimengerti dengan baik, itu akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 2 spesifik ya Bu yang akan Ibu yang ingin observasi sebentar mengenai mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kira-kira menurut Ibu indikator pencapaian apa yang ingin Ibu capai pada kesempatan ini? Jadi indikator ketercapaian bagi saya adalah bagaimana coach itu menemukan solusi yang mereka masalah dari mereka itu bisa menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Jadi setelah coaching nanti kita perlu berbincang-bincang kembali ya Bu ya. Iya Bu. Iya, terima kasih Bu. Iya, Mungkin kita akan lanjutkan dengan kegiatan kita. Iya. Boleh dilanjutkan.
kami. Iya, baik Bu. Terima kasih Bu. Saya akan melanjutkan kegiatan saya ini. Ya, jadi mungkin saya akan tetap di sini. Ya, boleh. Saya kasih juga. Ya. Saya hubungi dulu Bu ya, Oh, Ibu iya, Wilastri. Oke, halo Bu. Siang Bu Wilastri. Ini Bu, sudah ada Ibu Irawati di sini. Minta tolong Bu, kita ke ruangan. Baik, saya tunggu Ibu ya. Bagaimana Bu tadi, sehat? Iya, luar biasa Bu, hari ini sehat. Baik, terima kasih Bu ya karena sudah datang. Tadi saya telepon. Iya, Bu. Karena, ada Ibu Irawati yang akan mengobservasi saya Bu. Iya betul. Baik Bu, Ibu kemarin menghubungi saya ya? Iya Bu, saya hubungi. Ya, mungkin ada masalah Ibu yang ingin diceritakan. Iya baik Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Kemarin saya menelpon Ibu, saya mau menceritakan Bu terkait masalah yang saya hadapi. Saya ini Bu, saya punya masalah Bu, saya terlalu banyak mengambil dikasih tugas ya Bu sama atasan, kemudian saya ini banyak sekali tugas-tugas yang lain yang harus saya kerjakan Bu, terkait mana tugas dalam mengajar, tugas dari atasan. Saya rasa semuanya itu kayak membuat saya terbebani Bu, terlalu banyak. Jadi saya kadang tidak fokus mau kerjakan yang mana. Kemudian waktu saya juga sama keluarga yang kurang Bu. Baik. Waktu untuk istirahat juga itu sangat penting Ibu ya? Iya Bu, saya rasa saya tidak punya waktu Bu untuk beristirahat dengan full, dengan maksimal. Baik. Jadi menurut Ibu tujuan dari perbicaraan kita ini seperti apa yang Ibu harapkan? Tujuannya Bu sih, harapan saya nanti di akhir perbincangan dan pertemuan kita hari ini Bu, saya bisa menemukan solusi Bu dari masalah yang saya hadapi Bu. Baik. Jadi kalau saya lihat masalah kita ini terkendala pada manajemen saja Bu ya. Iya, Bagaimana betul. mengatur agar semuanya bisa tercover, tugas dari kepala sekolah selesai, tugas mengajar juga terlaksana dengan baik. Kemudian adalah waktu juga untuk keluarga, istirahat, kerja tugas, seperti itu Bu ya. Iya Bu, betul sekali. Bagaimana manajemen waktu saya Bu, yang kayaknya saya merasa sangat kurang Bu terkait itu, apalagi saya betul-betul dikasih tugas tanggung jawab yang amat banyak Bu dari atasan, terus belum lagi saya harus mengajar, belum lagi saya harus sebagai ibu rumah tangga ya Bu, saya harus memperhatikan keluarga. Itu Ibu. Memperhatikan badan juga Bu ya. Iya betul Bu. Iya. Baik Bu, kalau menurut Ibu apa sih manajemen waktu yang baik itu seperti apa? Oh iya Bu, jadi orang yang bisa memanajemen waktu itu kayaknya orang yang bisa membagi waktunya dengan baik Bu. Kalau misalkan ada tugas-tugas yang diberikan itu bisa dikerjakan tepat waktu, kemudian tidak ditunda-tunda, kemudian ada juga waktunya buat keluarga, walaupun banyak tugas yang tidak diberikan kepadanya Bu, tapi dia memiliki waktu juga bersama dengan keluarga. Baik, saya kira Ibu sudah memaknai apa sih manajemen itu. Nah sekarang kalau Ibu bisa menilai sekarang ini manajemen waktu Ibu itu seperti apa? Misalnya dinilai dari level 1 sampai 10, kira-kira Ibu berada di level berapa sekarang? Ya kalau di kira-kira sih ya Bu ya, untuk saat ini saya masih di level 5 sih Bu, karena betul-betul ini Bu saya nggak bisa banget bagi waktunya keteteran, susah sekali Bu bagi waktunya, kerjaan, keluarga itu Dari nggak bisa. Jadi kalau Ibu ingin mengharapkan
levelnya meningkat, kira-kira Ibu ingin berada di level berapa? Ya kalau bisa sih Bu, saya harapannya bisa. Kalau mendirekankan ya Bu ya dari manajemen waktu saya yang sekarang 5 ya, saya harapannya sih bisa di 8 atau 9 sih Bu. Jadi kalau di 8 di 9 tapi ya semua bisa tercover. Iya begitu. Keluarga, istirahat yang paling penting Bu ya. Karena begitu banyaknya tugas, jadi badan juga harus tetap sehat. Iya Bu. Kalau Ibu kira-kira seperti apa? Mungkin ada solusi dari Ibu untuk mengatasi permasalahan Ibu ini, mungkin seperti apa yang ringan-ringan saja Bu? Oh iya Bu, jadi mungkin yang bisa saya lakukan ya Bu untuk mencapai level tadi ya 8 atau 9 itu saya harus bisa bagi waktu dengan baik. Mungkin bisa membuat jurnal hari itu ya, misalkan saya buat jurnal seminggu, selama seminggu ini kegiatan apa yang harus saya selesaikan. Kemudian saya mungkin lebih komitmen lagi sih Bu sama diri sendiri supaya saya tidak menunda-nunda pekerjaan Bu. Kadang-kadang saya juga itu kalau dikasih tugas karena saya pikir masih besok dikumpul, jadi ya mungkin saya bisa kerjanya besok, tapi kalau misalkan ada waktu ya mungkin saya tidak akan tunda-tunda lagi sih. Jadi dalam waktu dekat Ibu akan membuat jurnal, tidak menunda-nunda lagi walaupun waktunya mungkin masih 2 hari. Jadi kalau memang sudah ada tugas langsung dikerjakan seperti itu Bu ya. Iya Bu. Tetapi kalau mungkin dalam jangka lama mungkin ada yang Ibu rencanakan seperti apa jalan solusinya? Mungkin ini juga sih saya masih bingung ya Bu. Cuman ada 2 hal itu sih Bu, rencana itu yang harus kayaknya saya akan lakukan sih Bu. Kalau rencana jangka panjang, karena ini misalkan saya seminggu buat schedule-nya atau kegiatannya, rencananya mungkin nanti kalau sudah berhasil seminggu saya buat lagi sebulan Bu kegiatan-kegiatan saya supaya saya bisa tahu kegiatan apa yang akan saya lakukan lagi di bulan-bulan berikutnya. Kalau dari hasil pembicaraan Ibu, sepertinya Ibu sudah mendapatkan solusi-solusi Bu ya. Itu Ya, jadi kira-kira ke depan yang jangka lama seperti apa, jangka pendek atau yang secepatnya Ibu lakukan seperti apa, ya Bu. ya. Jadi kapan misalnya Ibu bisa melaksanakan rencana Ibu ini? Kalau tadi sih Bu yang komitmen tidak menunda-nunda, Ya. secepatnya sih Bu saya akan buat komitmen itu pada diri saya. Kemudian kalau buat jurnal mungkin saya minggu depan kali Bu saya selesaikan dulu untuk minggu ini. Baik, nanti sudah dapat solusi Bu ya. Ya Bu. Karena kita sudah di ujung sesi Bu ya. Tadi Ibu sudah menceritakan. Sekarang kira-kira apa yang dapat Ibu simpulkan dari pertemuan kita ini? Iya Bu, saya sangat senang sekali Bu. Awalnya saya bisa diterima ke sini dan bercerita banyak bersama Ibu. Awalnya itu saya merasa bingung Bu dengan masalah-masalah saya dalam manajemen waktu. Tapi setelah berbincang banyak sama Ibu, akhirnya saya sudah menemukan solusi. Seperti saya kayaknya harus lebih banyak komitmen deh sama diri saya untuk tidak menunda-nunda pekerjaan. Kemudian saya kedepannya ini harus bikin jurnal Bu, jurnal kegiatan supaya kegiatan saya itu terarah Bu, yang mana tugas yang harus saya selesaikan. Itu saja sih Bu yang harus saya selesaikan. Untuk pertemuan selanjutnya saya mau Ibu cerita seperti apa. Kemudian mudah-mudahan Ibu diberi tetap kesehatan, rezekinya, dan kita bisa bertemu lagi ya. Iya, saya juga terima kasih banyak Bu ya atas waktunya hari ini. Iya. Saya permisi Bu. Ya, sama-sama. Baik Bu, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang dilakukan. Menurut Ibu, proses coaching ini sudah berjalan lancar? Jadi terima kasih Bu. Menurut saya coaching yang saya lakukan tadi itu terhadap coaching itu sudah lancar Bu.
Jadi sudah sesuai dengan alur kita, mulai dari tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan terakhir adalah menanyakan tanggung jawab. Ya, walaupun masih kurang maksimal, tapi kalau menurut saya tadi sudah ada semua, Bu. Jadi tadi yang saya perhatikan, langkah proses coaching yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur kita. Ibu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, apa yang tujuan yang akan dicapai setelah percakapan ini, kemudian Ibu juga sudah mengidentifikasi masalahnya. Kemudian bagaimana Ibu menuntun coach untuk menemukan rencana aksi yang akan dilakukan untuk mengatasi masalahnya dan sampai ditanggung jawab semua dengan baik. Baik Bu, jadi saya sudah mendengar percakapan Ibu tadi dengan coaching. Ibu sudah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kira-kira menurut Ibu, apakah masih ada kompetensi lain yang akan dikembangkan setelah ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan selain dari mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot, jadi saya juga ingin mengembangkan kompetensi utamanya di present, yaitu hadir secara penuh untuk coaching, sehingga saya mengerti apa masalah coaching, kemudian saya juga mudah menanyakan atau memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi ada satu ya Bu yang akan dikembangkan ke depannya mengenai kehadiran coaching. Baik Ibu, sekira apa yang dilakukan hari ini sungguh luar biasa untuk proses coaching hari ini. Sukses buat kedepannya. Ya, makasih Bu. Terima kasih juga sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Ibu Wilastri. Iya, selamat siang Bu. Bagaimana, apa kabar? Iya, kabarnya baik Bu. Alhamdulillah. Ibu bagaimana kabarnya? Baik juga. Saya senang sekali ketemu sama Ibu lagi ya. Iya Bu, saya juga. Ya, baik. Hari ini kita akan melakukan coaching Bu ya. Iya. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching dengan coaching, boleh tidak saya bertanya beberapa pertanyaan lah? Oh iya, silakan Bu. Baik. Jadi nanti pada saat coaching, antara coaching, saya akan amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita dan sesuai dengan kompetensi coaching seperti menanyakan pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan aktif, dan hadiran penuh. Ibu ya? Baik. Dalam praktek coaching ini, kompetensi coaching mana yang Ibu ingin kembangkan? Iya. Kalau kompetensi coaching yang ingin dikembangkan itu Bu ada 3. Yang pertama itu mendengarkan secara aktif, kemudian kehadiran penuh dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, tadi Ibu sudah jelaskan ya, ada 3 indikator. Iya. Ada pertanyaan berbobot, mendengarkan secara aktif, hadir penuh. Nah, di antara 3 ini Bu, yang mana yang spesifik ingin Ibu kembangkan? Yang lebih spesifik sih Bu, yang bagian menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sama mendengarkan secara aktif Bu. Baik. Kira-kira indikator tercapaian apa yang ingin Ibu capai pada kesempatan ini? Atau tujuan pengembangan yang ingin Ibu capai? Iya, jadi
indikator ketercapaian itu Bu, saya harapnya nanti Koci bisa menemukan Bu solusi dari setiap permasalahan yang dialami. Jadi terima kasih atas waktunya. Setelah coaching nanti kita akan berbincang-bincang lagi Bu ya. Iya Bu, siap. Baik, silakan Ibu coaching dengan coaching. Iya, terima kasih Bu. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Lati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Hari ini kita akan coaching sebentar nih Bu ya. Ibu mau cerita apa hari ini? Terima kasih Bu atas waktu yang Ibu berikan juga untuk saya untuk menceritakan masalah yang saya hadapi di kelas. Mungkin Ibu mengenai kurangnya minat belajar peserta didik, terutama untuk mata pelajaran saya Bu, mata pelajaran kimia. Iya, oke ya. Oh, jadi hari ini Ibu mau cerita terkait dengan kurangnya motivasi belajar kali Ibu ya terhadap pelajaran yang Ibu ampu, yaitu pelajaran kimia. Karena ini percakapannya singkat ya Bu, apa yang Ibu ingin dapatkan di akhir percakapan singkat kita nanti? Ya, tentunya saya berharap Bu dengan percakapan ini saya bisa mendapatkan solusi kira-kira apa yang bisa saya lakukan agar peserta didik di kelas itu bisa meningkat minat belajarnya, terutama pada mata pelajaran yang saya ampu. Karena biasanya kalau anak-anak saya tanya itu, biasa jawabannya mereka mata pelajaran kimia sulit Bu, sulit dipahami katanya. Jadi ya ini yang menjadi pemikiran bagi saya, kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi ini. Oke, iya baik Bu. Tadi harapan Ibu semoga bisa mendapatkan solusi ya Bu terkait meningkatnya motivasi belajar murid pada pelajaran kimia. Tadi Ibu sampaikan anak-anak itu murid-murid Ibu sangat sulit ya untuk menyukai pelajaran kimia. Mungkin bisa Ibu ceritakan mengapa sih anak-anak murid Ibu rasa bahwa pelajaran kimia itu susah atau sulit Bu? Ya, terima kasih Bu. Jadi kenapa saya mengambil kesimpulan seperti ini Bu? Karena kelas yang saya ampu sekarang ini pertama kalinya saya menjadi situ, dan dari bahasa yang terucap dari anak-anak sendiri itu bahwa mata pelajaran kimia itu sulit. Jadi untuk saat ini yang awal yang saya lakukan waktu itu bagaimana saya meyakinkan peserta didik itu Bu bahwa mata pelajaran kimia itu sama saja dengan mata pelajaran yang lain. Ya kalaupun tingkat kesulitannya memang mungkin ada, tapi kalau itu tidak dijadikan beban, saya kira itu akan lebih mudah untuk dipahami. Oke, baik ya Bu. Tadi Ibu katanya sudah sampaikan bahwa ingin meyakinkan murid ya Bu bahwa mata pelajaran kimia itu sama dengan mata pelajaran kimia. Ini Bu, menurut Ibu seberapa penting sih pembelajaran kimia itu untuk anak-anak pelajari Ibu? Kalau menurut saya sih Bu ini sangat penting Bu, karena bagaimanapun itu kita tidak terlepas dari peristiwa kimia. Jadi anak-anak harus memahami itu. Sejak bangun tidur mungkin anak-anak sudah terlibat dengan bahan-bahan kimia. Mereka gosok gigi pakai pasta gigi, kemudian mandi pakai sabun mandi dan sebagainya, itu semua bahan kimia, dan itu yang anak-anak perlu pahami. Jadi belajar kimia itu sangat penting karena ini berhubungan langsung dengan kondisi kehidupan sehari-hari. Oh iya. Jadi betul ya Bu bahwa pelajaran kimia tadi yang Ibu sampaikan itu penting karena pelajaran kimia itu terkait dengan kehidupan sehari-hari. Iya, baik Bu. Jadi sebenarnya ini harapan Ibu maunya seperti apa sih kepada murid
murid-murid Ibu? Jadi harapan saya terhadap peserta didik, mudah-mudahan mereka bisa lebih termotivasi Bu dalam belajar begininya, dan untuk motivasi itu ini mungkin kembali ke saya pribadi itu bagaimana dalam proses pembelajaran bisa betul-betul memberikan materi, bisa mengajarkan materi itu yang bisa mereka pahami dengan mudah, sehingga kesan susah untuk mata pelajaran kimia itu bisa dikurangi atau bisa dihilangkan. Iya, oke deh Bu ya. Itu tadi terkait harapan-harapannya Ibu kepada murid-murid supaya terkesan pelajaran kimia itu tidak sulit lah bagi murid-muridnya Ibu. Nah, kalau dilevelkan Ibu ya, dari rentan 1 sampai 10, Ibu sudah berada di rentan berapa dalam meningkatkan minat belajar murid pada pelajaran kimia Bu? Saya kira untuk saat ini Bu, dengan melihat kondisi yang ada di lapangan, ini masih ada di level 6. Kayaknya masih ada di level 6 Bu. Iya, masih di level 6 ya Bu ya. Terus harapannya Ibu ini mau sampai di level berapa sih Bu? Ya harapannya sih Bu kalau bisa tidak usah sampai 10, mungkin di level 8 atau sampai 9 Bu. Oh iya, jadi ya diharapkan bisa meningkat ya Bu. Terus apa sih yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai level tersebut? Yang saya lakukan itu bagaimana saya di dalam proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang bisa peserta didik amati secara langsung, mungkin jadi yang abstrak bisa kelihatan konkret. Misalnya dengan menggunakan video-video pembelajaran, mungkin menggunakan PowerPoint yang lebih bervariasi, sehingga anak peserta didik bisa lebih mudah memahami apa yang disampaikan, apa yang diajarkan. Ya oke ya Bu ya, tadi rencananya Ibu ke depan ini mau menggunakan media pembelajaran ya Bu ya. Kalau saya sambil ininya Ibu mau menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariasi lagi ya Bu ya. Tadi pakai video, PowerPoint supaya murid bisa tertarik kan Bu ya. Oke. Kira-kira Bu, bagaimana Ibu akan melakukan semua itu? Apa yang harus Ibu lakukan atau bagaimana cara-caranya Ibu menggunakan membuat media pembelajaran? Terima kasih Bu. Jadi untuk menyiapkan media-media pembelajaran yang ada, tentunya saya berkolaborasi dengan rekan-rekan yang sudah lebih paham tentang itu. Jadi saya belajar bagaimana membuat video pembelajaran di Canva, kemudian menyampaikan ke peserta didik juga. Saya berusaha bagaimana saya bisa melakukan pembelajaran yang bisa sesuai dengan kebutuhan peserta didik ya. Kemudian misalnya dengan melihat gaya belajar dari peserta didik, sehingga apa yang kita sampaikan betul-betul sesuai dengan keinginan mereka, sehingga mudah-mudahan mereka bisa lebih paham dengan apa yang disampaikan itu. Wah, luar biasa ya Bu. Jadi Ibu mau melihat terlebih dulu bagaimana gaya belajarnya masing-masing, kemudian membuat media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dari murid-murid Ibu sendiri. Oke Bu ya, menurut Ibu yang mana sih yang bisa Ibu lakukan dari rencana-rencana yang Ibu tadi utarakan? Yang mana sih yang bisa Ibu lakukan dalam jangka waktu yang dekat ini? Untuk jangka waktu yang dekat, saya kira yang paling tepat, yang paling mendesak itu di dalam menyiapkan media-media pembelajaran yang mudah mereka pahami, sehingga kesan sulit terhadap mata pelajaran kimia itu bisa dihilangkan. Oke, jadi dalam waktu dekat ini ya Bu ya, Ibu akan membuat media pembelajaran yang menarik sesuai dengan kebutuhan murid itu sendiri, sehingga kesan sulit terhadap pelajaran kimia itu tidak ada lagi ya Bu ya. Oke deh Bu, ini kita sudah sampai di sesi perbincangan kita hari ini, coaching kita hari ini. Apa sih yang Ibu sudah
apa yang Ibu bisa simpulkan dari pembicaraan kita pada hari ini? Terima kasih Bu. Jadi yang saya dapatkan dari perbincangan ini, saya bisa menemukan solusi bagaimana mengatasi minat peserta didik yang kurang terhadap mata pelajaran kimia. Tadi misalnya dengan menyiapkan media-media pembelajaran yang mudah mereka pahami, yang bisa mengakomodir kebutuhan mereka, sehingga kesan sulit pada mata pelajaran kimia itu sebisa mungkin bisa dihilangkan, bisa dikurangi. Ya, seperti itu. Oke, ya kalau begitu Bu, saya ingin bertemu Ibu lagi minggu depan. Saya ingin mendengar cerita-cerita Ibu dengan murid-murid Ibu terkait bagaimana Ibu meningkatkan motivasi belajar murid terhadap pelajaran kimia. Terima kasih ya Bu atas waktu dan kesempatannya hari ini. Semoga Ibu sukses ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik Bu, selamat ya sudah melakukan coaching dengan baik. Terima kasih. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya Bu? Sudah berjalan dengan lancar? Iya Bu, tadi proses coachingnya berjalan dengan baik Bu, Ya. lancar. Coaching menceritakan terkait dengan masalah-masalah yang dihadapinya. Terus hasilnya di akhir perbincangan kami, Coach sudah menemukan Bu solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Iya. Terima kasih Bu karena sudah melakukan coaching dengan baik. Apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terhadap coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan dari awal? Jadi Bu, terkait dengan indikator tercapaian Bu ya, yang saya inginkan. Tadi saya sudah melakukan teknik coaching dengan alur tirta Bu. Ya. Ada di dalamnya itu tujuan Bu, ada yang di identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi, dan terakhir itu tanggung jawab. Kemudian tadi saya juga sudah melakukan kompetensi Bu dalam teknik coaching. Saya sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan aktif dan kehadiran penuh. Baik Bu, tadi saya juga sudah memperhatikan dari jauh ya proses coachingnya itu sudah sesuai dengan alur kita ya. Jadi Ibu sudah berusaha mengidentifikasi permasalahan dari coaching, kemudian sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana tindakan aksi yang akan dilakukan, dan juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilaksanakan itu berjalan dengan baik. Ya Bu ya? Ya, Bu. Saya juga sudah mendengar percakapan tadi. Ibu sudah fokus terhadap coaching dan sudah mendengarkan aktif, dan pastinya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Terakhir Bu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi ke depannya dalam hal coaching? Iya Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya itu kehadiran penuh Bu. Saya berharap ketika coaching bercerita, saya bisa memperhatikan dengan baik, fokus, sehingga ketika saya hadir penuh pada saat coaching bercerita, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik, Ibu sudah melakukan tugas Ibu sebagai coaching dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya lebih berkembang lagi Bu ya. Iya, baik Bu. Mungkin sampai di sini saja Bu. Terima Iya. kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Bu. Selamat siang. Selamat siang Bu.